Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, perkenalkan saya Jenny, mahasiswa dari PASIM. Dan ada teman-teman saya. Silakan perkenalkan diri dulu, teman-teman. Saya Silvi, Pak. Ya Pak. Halo Pak. Halo, saya Muhammad Faris. Oke. Boleh nggak Pak perkenalan diri dulu Pak? Punten Pak. Oke. Saya Arianto dari kantor Prudensial Cimahi. Iya Pak. Sebelumnya terima kasih sudah berkenan Pak. Kami wawancarai. Maaf Pak sudah mengganggu waktu Bapak. Ya nggak apa-apa. Kami ingin mewawancarai terkait prudensial, tapi yang umum-umum saja Pak. Mungkin untuk pertanyaan pembuka, pengen tahu nih Pak, kita tuh apa sih prudensial itu Pak? Prudensial itu perusahaan asuransi jiwa. Jadi ya memang lini usahanya di bidang jiwa aja. Jadi kalau perusahaan asuransi itu kan ada macam-macam, ada perusahaan asuransi kerugian, ada perusahaan asuransi jiwa. Nah, Prudensial ini perusahaan asuransi jiwa. Oke? Dan prudensial udah berdiri berapa lama ya Pak? Kalau di dunia sudah 1848, berarti 100 berapa tuh? 173 tahun kalau di dunia. Kalau di Asia 1925, berarti sudah 90 ya. Udah lama juga ya Pak berarti. 26. Kalau di Indonesia 26 tahun, 1995. Wow. Seusia saya Pak prudensial ini. Ya. Kok masih 26, masih muda ya? Iya masih muda kita Pak. Oke. Tadi prudensial tuh untuk asuransi jiwa aja tuh Pak ya. Contoh produk-produk yang ditawarkan oleh prudensial apa aja tuh Pak? Misalnya asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi kematian, asuransi sakit kritis gitu ya. Nah, gitulah dan variannya lah, lebih kurang kalaupun ada kembangannya ya masih pokoknya yang itu. Itu apa aja manfaat dari kita punya asuransi prudensial itu Pak? Ya tadi kematian, kalau ada terjadi resiko meninggal maka ahli warisnya dapat santunan. Satu. Yang kedua asuransi kesehatan, kalau terjadi nasabahnya masuk rumah sakit maka akan dibiayai, akan dibayar seluruh biaya rumah sakit oleh Prudensial. Ketiga asuransi kecelakaan, kalau terjadi resiko kecelakaan Prudensial akan memberikan santunan. Kemudian asuransi sakit kritis, jadi ada beberapa penyakit yang kategorinya sakit kritis, misalnya jantung, gagal ginjal, stroke gitu ya. Itu ada santunan tambahan. Ada lagi asuransi yang baru ini, asuransi pendidikan. Jadi dia untuk untuk pendidikan anak sekolah gitu. Bedanya sama asuransi lain apa Pak? Bedanya ya pada dasarnya sih kalau asuransi jiwa sama ya, sama produknya ya, cuman bedanya mungkin di pelayanan, mungkin di kecepatan membayar klaim, mungkin dalam kekuatan perusahaannya, jadi fundamental perusahaannya. Itu seperti PASIM ya. Sekolahnya PASIM kan namanya kan? Iya benar Pak, PASIM Pak. Seperti PASIM dengan misalnya Unpad kan apa bedanya, sama aja sebenarnya, kuliah juga kan, cuman beda nama perusahaan kan. Kalau Prudensial yang sejenis mungkin yang kalian kenal ada namanya Manulife, ada AXA Financial, ada AXA Mandiri gitu ya. Kan kenal tuh, sama aja sebenarnya produknya juga ya, kesehatan, kematian, kecelakaan, sakit kritis, pendidikan, soal pendidikan anak, tapi kan beda di
merek brand aja, gitu loh. Ya, kalau misalnya kita Pak, kalau misalnya mau ngeklaim asuransinya itu bagaimana Pak? Ya ada formulir klaim ya, jadi tinggal isi formulir klaimnya aja. Misalnya klaim rumah sakit, berarti kan ada tanda tangan dokter atau rumah sakit yang dimana dirawat. Kalau klaim meninggal ya berarti ada surat keterangan kematian ya dari pemerintah setempat. Juga misalnya meninggalnya di rumah sakit, maka ada keterangan bahwa dia meninggal di rumah sakit dari dokter dan rumah sakit. Sebenarnya simpel itu aja ya. Jadi kalau sepanjang persyaratannya dilengkapi dan benar, maka klaimnya dia dibayar. Untuk ini Pak, untuk apa ya? Untuk besar biayanya yang dibayarkan untuk pemberian produk asuransi itu biasanya berapa Pak rata-ratanya? Tergantung ya. Kan harga itu kan menyesuaikan dengan manfaat. Kalau manfaatnya besar pasti premi asuransinya juga besar. Jadi kalau dibilang rata-rata ya di Prudential mah macam-macam. Ada yang murah, ada yang sangat tinggi, tergantung manfaatnya. Kalau misalnya manfaat kematian orang yang cuman meninggalnya 100 juta sama 10 miliar pasti berbeda dong biayanya, ya nggak? Iya betul. Jadi tergantung dengan benefit yang kita ambil. Kalaupun misalnya opname di rumah sakit, kelas kamar yang berdua sama yang satu orang kan pasti beda juga kan kelasnya kan. Nah itu juga menentukan biaya-biayanya. Jadi besarnya premi itu tergantung dengan benefit yang diambil. Semakin tinggi benefit maka semakin besar juga premi. Untuk ininya Pak, untuk apa ya? Contohnya asuransi kesehatan nih Pak. Nah, apa saja yang ditanggung oleh pihak asuransi gitu? Kalau misalnya kita mengasuransikan kesehatan. Kalau asuransi kesehatan ya semua S-charge ya. S-charge itu artinya semua biaya yang berkenaan dengan perawatan dan selama dirawat ya dibayarin semua sama Prudential. Jadi berapapun itu biayanya ya dibayarin sesuai dengan plan yang diambil. Jadi kalau dia manfaat yang diambil itu full dibayar ya dibayar semua. Tapi kalau dia ngambil cuma manfaat yang kamar ya ada limited namanya tuh ya, limit. Jadi inner limit ya. Jadi kalau misalnya cuma ada yang inner limit maka sesuai dengan plafon yang disediakan. Tapi kalau dia ngambil yang manfaat yang tidak terbatas biayanya, benefitnya, maka semua juga dibayar. Oke. Kalau misalkan kelebihan dari Prudential ini dibanding dengan perusahaan asuransi lain, apa ya Pak? Ya, kalau saya sih karena seorang Prudential ya pasti Prudential lebih dari yang lain lah, ya. Banyaklah kelebihannya karena memang perusahaannya sudah senior lah ya, 173 tahun di dunia. Itu bukan angka yang sedikit kan, berarti sudah mengalami fase beberapa kali perang dunia pertama, perang dunia kedua, banyak peristiwa di dunia ini yang katakanlah yang menggoncang itu kan. Prudential aman-aman aja kan, jadi dia tetap survive sampai sekarang. Berarti perusahaannya memang oke, kuat. Kedua, di Indonesia sendiri Prudential ini dalam 21 tahun terakhir ini itu dinobatkan sebagai perusahaan asuransi terbaik di Indonesia. Jadi kalau saya bilang Prudential bagus kan subjektif sekali karena saya orang Prudential. Tapi kalau kayak majalah Investor, majalah Proteksi, majalah Pilar, majalah Business Week, Koran Bisnis Indonesia menyatakan kita nomor 1, ya berarti itu memang menandakan bahwa kita memang paling oke dalam banyak hal. Karena setiap lembaga yang menobatkan kita nomor 1 itu kan dia punya indikator masing-masing yang berbeda-beda. Dan kita ternyata dari berbagai macam indikator pun kita tetap nomor 1. Jadi bedanya itu sih. Tapi Pak pernah nggak sih kalau Prudential itu kena apa ya? Kena kayak bukan hujatan apa ya? Karena apa ya? Ya ada negatif di berita gitu. Pernah nggak sih?
Nah, biasa dari netizen dalam kemauan publik lah gitu. Dalam dunia pelayanan ya semuanya biasa itu, ada yang pro dan kontra, yang suka dan nggak suka. Setiap apapun juga pasti begitu ya. Nah, kadang-kadang memang ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Pertama mungkin ketidaktahuan, kesalahpahaman, misunderstanding, atau mungkin ya pemahaman terhadap polis asuransi juga beda-beda kan. Ada nasabah yang paham polis asuransi, ada yang nggak paham. Jadi ketika dia mau klaim ternyata yang diklaimkannya itu nggak bisa masuk dalam kategori yang bisa dibayar. Jadi banyak itu kalau begitu itu kan kasusnya itu harus dilihat case by case ya. Jadi tidak bisa dikatakan dipukul rata, itu case by case. Ada yang mungkin karena memang ya manfaat yang diambil nggak ada, kok mau klaim itu kan bisa jadi. Tapi mungkin dalam asuransi itu kan yang diperlukan itu kejujuran. Pada waktu dia masuk asuransi itu kan harus ada kejujuran bahwa dia tidak pernah sakit misalnya. Jadi ketika dia klaim sakit, nah berarti kan ada kebohongan, sakit tertentu ya. Sakit yang serius, misalnya dia pernah punya riwayat diabetes, tapi dia tidak ngaku ada riwayat diabetes. Ketika dia masuk asuransi, kemudian dia masuk rumah sakit karena diabetes, berarti kan tadi nggak dibayar sama Prudential misalnya. Itu karena memang untuk penyakit diabetes harusnya nggak harus dikasih tahu kan dari awal. Dia penyakit yang ada dulu harusnya diberitahu dari sejak awal, sehingga ketika Prudential menetapkan apakah polisnya diterima atau ditolak, itu ada dasarnya gitu. Nah, jadi banyak faktor yang nggak bisa saya jelaskan satu persatu, soalnya banyak sekali alasan kenapa tidak dibayar klaim ya. Kenapa orang banyak yang menghujat mungkin atau yang tidak suka, itu wajar-wajar saja. Dalam dunia apapun, dalam dunia pelayanan publik pasti begitu. Nggak mungkin kan dipuji terus kan? Oke Pak. Nah kalau misalkan salah satu caranya gitu buat apa ya mengatasi kayak resiko-resiko yang muncul kayak tadi kan misalkan dihujat, terus kan membuat si nama perusahaan Prudential tuh agak menurun mungkin ya. Salah satu caranya misalnya yang dilakukan Prudential nih kayak apa gitu? Ya memang sih kita gerak cepat lah ya. Jadi ketika ada keluhan dari masyarakat, kita coba apa istilahnya melakukan pendekatan kepada orang yang mengeluh itu. Jadi sebenarnya duduk persoalan di mana gitu ya. Kalau memang kesalahan itu dari pihak perusahaan atau dari pihak agen asuransi, maka kita berusaha mencari solusinya. Tapi kalau memang kesalahan itu juga dari pihak nasabah, kita juga mencoba cari solusinya. Jadi yang paling penting itu ketika ada masalah, itu segera kita coba melakukan pendekatan kepada yang protes atau yang keberatan itu ya. Jadi kalau masalah bakal ada protes ya bakal ada, selamanya dunia ini masih ada ya pasti bakal ada terus, nggak mungkin lah ya nggak ada. Tapi kalau nasabah 3 juta orang gitu ya, yang protes 1 orang ya biasa-biasa aja kan? Betul. Kan masyarakat Indonesia banyak Pak. Nah, ya berapa orang yang protes coba kan? Kalau nasabahnya 3 juta yang protes orang 100 kan masih 100 banding 3 juta kan nggak signifikan ya. Tapi memang kadang-kadang yang protes ini lebih kedengaran daripada yang tidak protes. Ya. Banyak kan kalau misalkan baik-baik aja pada diem gitu. Iya, tapi kalau lagi masalah dia ribut kan. Baru ramai. Ya. Biasa lah itu ya. Nah. Oke. Oh ya Pak, mau nanya. Ini Pak, kan ada tuh oknum-oknum yang mengatasnamakan Prudential ya Pak. Terus dia datang ke rumah nasabah lah dibilang, terus dia nagih-nagih kayak gitu. Ada nggak sih kita membedakan ini agen yang benar dan ini agen yang nggak benar gitu? Bagaimana cara kita membedakannya Pak? Tanya aja sama yang ngaku-ngaku agen itu, mana lisensinya, dia punya lisensi, punya sertifikasi nggak? Jadi gampang aja mendeteksinya. Sama juga kayak misalnya ada orang ngaku dari Pemda Cimahi gitu kan, ngaku-ngaku pegawai Pemda Cimahi. Tanya aja mana NIM-nya, mana ininya, siapa nama pimpinannya kan gitu. Nah di asuransi juga kita nggak bisa
nggak bisa mengatakan orang itu kan macam-macam modus orang ya. Kadang-kadang orang datang ke rumah mungkin ngaku-ngaku sebagai agen asuransi, padahal prudensialnya nggak tahu orang itu siapa misalnya. Jadi untuk mengecek apakah dia benar-benar dari perusahaan tertentu, maka sebaiknya tanya aja, mana lisensi kamu? Apakah dia itu agen berlisensi atau tidak? Kedua, mana bukti kamu bekerja di sana? Kan gitu. Gampang kan? Karena nggak ada tulisannya di bukanya ini prudensial atau bukan. Untuk apa ya? Untuk asuransi kesehatannya Pak, rumah sakit mana yang udah bermitra dengan perusahaan ini gitu Pak? Ya. Yang jadi mitra panjang gitu Pak? Mitra panjang. Ya maksudnya jadi mitra kerja gitu Pak. Jadi rumah sakit ini asuransinya Banyak ya. Di seluruh Indonesia ada. Tapi kalau kita fokus ke Jawa Barat, ya banyak juga di Jawa Barat ya. Tapi kalau di Bandung saja, anggap aja Bandung gitulah, karena kita kan domisili di sini ya. Misalnya yang Boromeus, Advent ya, Al Islam, rumah sakit Limi Jati, Hermina gitu. Itu pokoknya rumah sakit swasta terbaik di kota itu biasanya itu menjadi providernya prudensial. Di seluruh kota, di Cirebon misalnya ada Pertamina, di sana juga kita pokoknya rumah sakit yang katakanlah cukup oke di kota tersebut itu biasanya adalah provider kerjasama sama kita. Jadi kita nggak kerjasama sama rumah sakit pemerintah. Jadi kita rumah sakit yang kita kerjasama semuanya rumah sakit swasta. Jadi di prudensial itu kalau asuransi kesehatan kita tinggal bawa aja kartu prudensial ya. Atau kalau sekarang kan sudah nggak pakai kartu, pakai electronic card ya. Kita scan barcode aja di rumah sakit itu, maka kita sudah bisa gitu loh. untuk ini Pak, kalau misalnya kayak itu kan untuk bermitra sama rumah sakit Pak ya. Nah, kalau misalnya bermitra dengan perusahaan Pak, misalnya untuk asuransi karyawan perusahaan atau pabrik itu apakah ada Pak? Ada. Jadi kita juga punya program untuk mengcover jiwa, kesehatan, kecelakaan pegawai-pegawai atau karyawan perusahaan. Ya, tinggal masalah ini aja, apakah mereka cocok dengan premi yang kita tawarkan, ya enggak? Kan ini kan masalah ada harga, ada barang kan? Kalau harga kami segini, kalau misalnya mereka cocok, ya berarti kita bisa deal kan? Berarti itu sama aja dengan BPJS ini Pak ya? Ketenagakerjaan Pak ya? Ya BPJS kan karena wajib ya pemerintah, nah, jadi itu asuransi wajib. Kalau kita kan asuransi swasta lah ya. Kalau asuransi wajib pemerintah itu kan biasanya kan preminya kan berbeda, ya nggak? Jadi murah biasanya kan lebih murah, tapi juga dia kerjasamanya kan nggak pada semua rumah sakit swasta ya. Kita rumah sakit tertentu. Tapi kalau di prudensial kan dia mencari nilai lebihnya, mungkin kita kerjasama sama rumah sakit terbaik gitu ya. Memang preminya ya pasti lebih mahal sedikit dibandingkan BPJS. Karena di BPJS itu subsidi pemerintah yang banyak. Kalau kita kan perusahaan murni, perusahaan swasta ya, bisnis ya. Jadi kita profit oriented kan pasti kan. Jadi kita telah memperhitungkan biaya-biaya segala macamnya itu, dan kita juga ingin mencari paling tidak keuntungan sedikit di sana, gitu ya. Oke, gimana? Baik Pak, mungkin kita sudah paham mengenai tentang prudensial sedikit banyaknya Pak. Mungkin kita akhiri Pak pertemuan hari ini. Terima kasih banyak Pak atas waktunya dan ilmu yang Bapak berikan. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf Pak kalau ada kesalahan dari kami. Kami ucapkan terima kasih Pak. Mungkin kita bisa bertemu lain waktu dalam kesempatan yang lebih baik lagi Pak. Oke, sama-sama ya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya.